check up di JSC. Itu dari total berapa teh kalau boleh? Boleh. Total Dari total berapa yang dipakai 5 juta itu? 1,3. Kan pertama 1 miliar, terus kedua 300. Tanpa adanya paksaan. Untuk yang kondisi yang 95 juta itu yang tidak terdeteksi itu nanti bahkan seperti apa teh? Nah, kiranya ditunggu sampai kapan notanya itu, kemudian itu kan sebagai pertanggungjawaban juga kan nantinya untuk transparansi, bagaimana itu? 95,8 juta Akan ya? seperti apa nantinya? Itu kita serahkan kembali ke keluarganya Mas Agus sih ya, gitu kan. Ini kan sebagai pertanggungjawaban sosial, bahwa para donatur harus tahu aja gitu. Dan dari dana itu 35 juta sudah dibayarkan utang, 30 juta mengakui sudah dikembalikan tunai, katanya ya, kita belum lihat buktinya lebih lanjut. Soalnya di mutasi tersebut ada uang-uang keluar juga 10 juta, 20 juta dan lain-lain. Mas Gary tadi kan Mas Gary bilang kalau misalnya ayahnya Agus mempercayakan uang donasinya gitu kan ke Tenovi gitu. Apakah berarti emang dari keluarganya Agus sendiri tidak percaya gitu? Kepada istrinya? Kepada istrinya. Oh iya, ya nanti teman-teman bisa bantu cek ulang lagi ya, gitu kan. Memang demikian yang disampaikan oleh ayahnya ke kami, gitu kan. Dan Ada di video juga ya? Ada di video, dan ada yang memang di balik video juga. Dan memang tujuannya itu dari keluarga ayahnya itu pinginnya pengobatan sampai maksimal, ketika sudah selesai pengobatan kembali ke Aceh gitu, dan itu akan lebih mudah kalau ada pihak netral. Itu aja intinya. Tenovi, secara pribadi kecewa banget nggak sih? Enggak sih, mungkin ini kan sudah terjadi ya. Kita hanya bisa terima dan jalani terus. Terkait yayasan yang katanya masih ilegal, kamu sendiri tanggapannya seperti apa sih, Tan? Nah itu silakan dicek aja, kan bisa dicek. Ini ya. Bisa hubungi ke Dinsos ya. Apa mungkin Bang? Langsung tinggal dihubungi di dinas sosial setempat ya. Mungkin kalau ilegal mungkin enggak ya Mas ya. Cuman boleh kita kasih lihat ini aja deh, SP2 listnya ya. Oh nanti aja. Ya, usah. Tanggal berapa mungkin Mas? 29 Januari 2024 itu SP2 lit surat perintah penghentian penyelidikan ya, yang kasus tahun 2023. Dan semenjak itu udah clear dan itu masih tahap penyelidikan, jadi belum ada unsur tindak pidananya gitu. Itu bisa dicek lagi, mungkin teman-teman udah cek lah ke Dinsos lah gitu ya, seperti apa kontribusi Yayasan Tenovi untuk masyarakat. Kan Teh katanya ada 20% potongan ketika adanya donasi, seperti apa Teh? Tidak ada, makanya boleh diaudit gitu aja. Ya tadi Tenovi udah jelaskan bahwa dalam skema operasional itu kan ada dua ya Pak, ada bersumber dari pemilik yayasan yaitu Tenovi. Nah ada yang case by case, yaitu kayak misalkan Mas Agus. Jadi yang case by case ini selalu kalau di Yayasan Tenovi itu 100% memang untuk kebutuhannya sampai selesai gitu. Jadi dalam pengumpulan donasi yang selama ini dijalankan, kalau kebutuhan pengobatannya katakanlah 100 juta, itu kan Tenovi nggak bisa pastikan buka donasi akan kekumpul 100 juta, bisa kurang bisa lebih. Kalau kurang resiko Tenovi nombok, kalau lebih berarti kelebihannya dialihkan ke penerima manfaat yang lain gitu Pak. Tenovi jadi kapok nggak sih ke Tenovi buka seperti ini lagi ke Tenovi? Enggak, kita masih tetap bantu orang. Kemarin juga kita ada bantu ODGJ yang baru melahirkan bayi prematur, kita tetap bantu. Nah tadi kan sempat bilang ini first time Teteh melakukan hal tersebut tapi diginikan gitu Teh. Nah tapi masih mau memperjuangkan pengobatan Mas Agus gitu. Sampai kapan ya Teh? Sampai dia tidak mau, karena kan tadi juga tidak merespon untuk pengobatan tersebut. Sampai dapat keputusan, gitu aja dari semua pihak. Nanti kita bicarakan lagi. Selain komunikasi melalui chat yang tidak dibalas, mungkin ada upaya lain ingin menyambangi rumahnya atau seperti apa? Ya, mungkin nanti kita upayakan lagi deh, gitu kan, karena beriringan sekarang kan ada Om Brian, Om BC yang menangani kasusnya. Mungkin nanti kalau memang secara kekeluargaan enggak, mungkin secara kuasa hukum ya Om ya. Baik. Terkait si Agus bilangnya untuk donasi ini kan, dan kenapa ini bisa sampai terjadi seperti apa? Ulangi juga. MOU guys. MOU kalau tertulis tidak ada, tapi kalau perikatan secara lisan, video itu ada semua. Bisa dilihat di tayangan YouTube-nya Tenovi dengan Mas Agus dari awal, sejak awal di situ akan terlihat bagaimana donasi ini terjadi seperti itu. Hal itu terkait tidak ada MOU nggak untuk di depan? Oh untuk kedepannya, ya. Jadi memang dalam prakteknya itu
yang berjalan kemarin ya memang itu disesuaikan dengan urgensi gitu kan. Saat didatangi itu kalau urgensinya memang urgent itu biasanya langsung jalan dulu gitu. Dilala memang jalannya yang kelamaan akhirnya kejadian gitu. Tapi memang selama ini pasti ada MOU. Kan sempat bilang bahwa itu nomor rekeningnya kan tadinya atas nama yayasan tapi pihak keluarga meminta atas nama pribadi itu. Keputusan apa itu seperti apa tuh ceritanya? Itu di Densu. Nomor rekening tersebut. Jadi gini, awal mula Bang Densu menanyakan, bagaimana kamu konfirmasi, maaf nanti dicantumkan nomor rekening lo ya, itu di chatnya. Terus aku cuma jawab, baik terima kasih Bang. Gitu. Nah ternyata pada saat saya mau konfirmasi, keluarga yang meminta langsung untuk open donasi atas nama Mas Agus sendiri. Tapi dari pihak tetanya sendiri ketika dia meminta nama mereka langsung gitu, tidak ada penyanggahan atau seperti apa untuk jadi tidak seperti ini. Iya, baru tau pas tayang, gitu, baru tau pas tayang, terus pas sudah berjalan, ya sudah nggak apa-apa, yang penting kan kita hanya minta mutasi dan transparansi, itu aja sih, untuk monitor nggak lebih dari itu. Itu terkait yang Agus mau mengakhiri dirinya diajak oleh istrinya karena nggak kuat kamu mengekspos keluarganya seperti apa sih? Wah, itu saya di luar dari kendali saya gitu, karena yang kemarin sebelum ada masalah ini saya selalu diminta ya Mas, diminta untuk ketemu, untuk menenangkan, mereka butuh saya hadir, tapi ya itu yang terjadi. Teh, ini kan Agus kan udah mulai sering bawa ke rumah sakit, didampingi oleh lawyer juga nih. Apakah udah ada komunikasi? Maksudnya itu baru kali tadi juga kontrol di rumah sakit, ini nggak sih komunikasi Pak? Tidak ada komunikasi, tapi kita berusaha selalu berkomunikasi. Tidak direspon. Berarti sudah menutup kontak, maksudnya dari segi Agus ke Kanak sudah mulai membatasi diri gitu. Sudah nggak ada. Berarti untuk biayanya sendiri gimana Teh? Karena kan dia juga pernah berpendapat bahwa capek gitu selalu harus confirm berapa pengeluaran dan segala macam dan itu Dia bagaimana? akomodir sama kuasa hukumnya. Nanti Mbak tanyain aja ke sana. Oke. Tadi dikembalikan mungkin akan seperti apa tadi? Gimana? Kalau satu diminta dikembalikan. Oh enggak, itu balik lagi semua apapun itu, jadi duit ini udah di yayasan nggak bisa sembarangan gitu kan, mau donaturnya minta atau apa itu nggak bisa sembarangan. Koordinasi dengan dinas sosial. Iya. Yang penting di sini tidak ada kepentingan pribadi, apapun itu keputusannya kita ikuti aja. Kita ikutin pemerintahan aja lah. Oke. Kalau kita bahas yang paling parah apa sih tadi? Ini kita open donasi atas nama Bang Icang yang mata dicongkel itu. Sekarang jadi banyak orang yang ngechat ke asisten saya untuk minta nomor pribadi Bang Icang. Nanti kita tunjukin buktinya. Kita kasih. Iya, kita kasih terus jadi ada transfer langsung ke sana. Boleh. Maaf ya, saya tunjukin ya. Tapi blur aja ya, tolong ya. Ya, tapi akhirnya itu adalah bentuk satu ketidakpercayaan daripada donatur, karena ada permasalahan seperti ini. Akhirnya memaksa Novi, aku minta nomor rekening langsung aja ya, tapi Novi hanya memberikan nomor telepon, silakan menghubungi langsung ke istrinya Bukan adiknya Bang Icang, agar supaya ya udah silakan komunikasi langsung aja, seperti itu sih. 10 juta rupiah. Diketahui itu setelah dia transfer ya? Iya, diketahui, terus akhirnya adiknya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah makasih banyak. Jadi mereka ngechat sendiri lah. Komunikasi langsung ya? Iya, langsung sama adiknya ini. Berarti kalau yang total donasi buat Icang sendiri udah berapa? Bang Icang kemarin total 70 jutaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dari 7 juta ke 70 juta. Awalnya 6 juta, dari 6 juta terus tambah yayasan kita dan total semua sekarang 70 juta lebih. Itu udah termasuk yang di YouTube loh. Nanti insya Allah kan ada yang bantu ngasih kayak apa ya, gift gitu di YouTube, itu akan kita serahkan di akhir bulan. Mungkin berarti sampai detik ini tidak ada sama sekali rencana untuk melaporkan balik untuk penyalahgunaan donasi sampai sekarang, sampai detik ini sudah ada pemikiran rencana? Poin yang tadi disampaikan, Tenovi saat ini hanya fokus kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial, ya. Ini fokusnya Tenovi. Akan tapi kalau teman-teman advokat di sana macam udah luar biasa tadi berapi-api kan, tentunya kan. Kita intinya adalah berapresiasi kepada mereka. Tapi perlu diyakinkan dan ditegaskan di sini adalah apapun itu yang dilaporkan Tenovi tidak ada, ya.
sepatah kata pun ya yang akan membuat Tenovi akan mundur dari kegiatan sosial dan kegiatan kemanusiaan begitu. Ya, itu perlu ditekankan ya. Mungkin nanti ya silakan langsung tanya ke Tenovi, tapi itu yang ditekankan kepada saya berulang-ulang. Saya nggak akan mundur, Om. Saya tetap akan melakukan kegiatan kemanusiaan, apapun itu nanti resikonya. Saya terus akan melakukan kegiatan sosial kemanusiaan seperti itu. Dia sudah wakafkan dirinya untuk kegiatan tersebut. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan untuk Agus Teh? Terakhir Teh buat Agus dan keluarga mungkin. Cepat sembuh. Yang pertama cepat sembuh. Bener kan? Iya, cepat sembuh. Terus yang kedua, saran saya sebagai teman Mas Agus, sebagai orang yang selama ini mensupport ya, mendoakan beliau, tolong pengobatannya dituntaskan karena masih ada operasi kelopak buatan, terus masih ada bola matanya gitu, terus masih banyak lainnya gitu. Karena kemarin waktu terakhir itu aja, maaf sekali harus dijelaskan, bagian badannya itu tetanus alias infeksi gitu. Jadi masih banyak hal yang harus dituntaskan dalam pengobatannya, belum ditambah penyakit paru-paru ya Mas yang beliau